gue tuh kalau untuk program kerja KKN-nya individunya, gue tuh tentang budik damber, tahu nggak? Budidaya ikan dalam ember. Wes, keren nggak? Tahu nggak? Nggak. Belum pernah dengar? Nggak pernah. Baru pertama kali dengar? Kurang membaca Anda. Oke. Jadi nama gue Adit, gue kuliah di salah satu kampus negeri di Lampung. Sebut aja nggak apa-apa gitu. Ya, ini gitu. Udah sebut itu kayak. Kampus negeri ada 3 loh di Lampung. Iya tapi kayaknya Sebut aja. Unila, UIN, ITERA. Iya, sebut UIN nggak apa-apa. Gua gimana ya nyebut UIN sedangkan jiwa gua masih kayak syaitan itu kayak. Gua di UIN di Fakultas Dakwah. UIN Dakwah. Ya. Kalau gue Mada dari lulusan Universitas Pekalongan Jawa Tengah, jurusan Perikanan. Kuliah di UIN jurusan dakwah. Dakwah itu fakultas. Kalau di ini berarti di UIN fakultas ya? Fakultas Dakwah. Jurusannya gua konseling. Konseling. Oh, BK berarti. Cuman gua bukan BKI, bukan ini ya yang pendidikan. Iya. Jadi di UIN itu bimbingan konseling itu ada 2. Yang pertama itu pendidikan di tarbiyah, yang kedua itu sosial di dakwah. Sosial di dakwah. Lu jangan tanya bedanya apa ya, gua sendiri juga bingung makanya nggak lulus. Ya. Dari angkatan berapa? Gua angkatan 14. Lu angkatan berapa? Gua angkatan 15. 15. Beda setahun. Enggak, tetap lu lebih tua. Kok gua lebih tua? Lu kelahiran berapa? 97 juga. Sama. Tetap muka lu lebih tua. Gak mau ngalah. Sekarang ini masih udah lulus apa masih menjalankan suatu amanah? Masih gini-gini aja lah. Oke. Tanya. Kemarin KKN kan? KKN. Udah lama KKN. Udah lama KKN-nya. Lu KKN tahun berapa sih? Gua KKN tahun 2018. Gua 2017. Akhir tahun 2018. Kalau gua 2017. 2017. Kemarin di mana KKN? Di Lampung. Dia di mananya? Di Lampung Selatan di kecamatan Kalianda itu kecamatan bukan sih? ada tuh kabupaten. Kabupatennya Lampung Selatan. Oh iya, kota Kalianda. Kota Kalianda. Kalianda itu kota ya? Iya. Di Kalianda, di tepatnya di Desa Karangsari. Karangsari. Lu di? Kalau gua kemarin sih kebetulan gua kan dari D3 di Polinela. Itu masuk 2015, terus lulus 2018. Sebelum wisuda di Polinela, gua udah lanjut lagi di Universitas Pekalongan Jawa Tengah. Sombong ya Anda. Bukan menyombongkan diri, memberitahu, kan belum tahu. Jadi langsung nggak sempat wisuda dulu, langsung udah lanjut lagi gitu ke S1 sana. Kemarin KKN-nya di Desa Kauman, Pekalongan, Jawa Tengah. Coba lu di sini apa asli sini kan? Gua asli Wekanan, Kabupaten Wekanan. Nah, maksudnya asli Lampung. Ya, asli Lampung. Di sana berarti ngekos. Di sana ya jelas. Terus waktu KKN? Waktu KKN, Nah, ya tinggalnya tempat warga desa. Ada emang bukan warga desa sih, ada rumah kosong gitu. Udah lama nggak ditempatin. Ya ada lah gitu kayak gitu-gitunya. Nah, terus itu ya nyewa di situ. Cuman ya karena KKN dikasih harga yang murah. Jadi tinggalnya di situ. Kalau gua di apa yang mau tahu? Maksudnya pengalaman apa di KKN yang Ya pengalaman KKN yang tidak terlupakan lah. Tidak terlupakan atau ya Apa ya? ada Yang pernah ngerasain cinlok yang di lokasi KKN? yang memorable kali ya, yang memorable di waktu gua KKN itu gua sempat kita orang itu bikin batu bata. Jadi di desa tempat gua KKN itu, dia itu sentralnya pusat pembuatan batu bata di Lampung Selatan. Jadi kita orang sebagai anak KKN di sana juga turut ikut serta belajar cara membuat batu bata gitu, mulai dari proses pencetakan sampai pembakarannya gitu. Jadi itu tanahnya itu emang udah disiapin apa ngambil dulu? Udah Udah disiapin gitu. Kan gue tadi bilang pencetakannya bukan pengerukan. Kira Tolong dong. Emosi. Dari pengerukannya kira gua. Jadi udah tau lah nih cara bikin bata gitu.
Maksudnya apa nih? Nyuruh gue bikin batu bata di sini. Ya enggak kan nanya doang. Ya kan pasti dia udah tahu kan cara bikin Ya batu. tahu. Terus kemarin itu kan itu kan kalau KKN itu kita kan punya visi kerjanya gitu sih. Apa? Kalau kita kan pengen buat apa program kerja KKN itu pengen buat apa gitu. Kemarin di sana ngapain? Program kerja apa nih? Ya KKN. Kan ada dua. Kalau KKN setahu gue itu ada program kerja kelompok sama individu. Oh iya. Kalau individu dong. Individu karena gue basicnya konseling, jadi gue saat itu melakukan bimbingan karir untuk anak-anak SMA yang ada di sana. Gitu. Jadi HRD gitu lah ya. Oh enggak. Tiba-tiba HRD. Kok tiba-tiba? Ya tanya dong, maksudnya bimbingan karir itu kayak gimana? Bimbingan karir itu salah satu proses layanan konseling yang dilakukan oleh konselor kepada anak-anak. Kita menyebutnya konseli. Bagaimana mereka itu menyiapkan prospek kerja mereka ketika mereka telah selesai di bangku pendidikan gitu. Entahkah mereka nanti mau kerja atau mereka nanti mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi gitu. Lo paham gak sih apa yang gue ngomongin? Paham kan? Paham. Jadi di sana kayak gimana? Jadi pas bimbingan konseling itu di posko atau nyamperin? Enggak, di sekolah. Oh di sekolah. Berarti kita sekolah gitu ya, kunjungan ke. Enggak sekolah. kita, gua. Oh lu sendiri. Lu sendiri kunjungan gitu. Enggak ada yang nemenin gitu. Ya enggak lah, kan bimbingan setiap orang punya bimbing projasnya sendiri-sendiri. Gua kemarin tuh ya emang gua punya projes sendiri. Cuman ya ditemenin juga gitu. Ditemenin sama Mungkin karena emang gue dulu sukanya forever alone ya kali. Gue sukanya sendirian. jadi Sendirian gue. Terus Lu ceritanya gue terus lo. Lu iya. pengen apa dulu lo? Gimana projanya? kalau gua kemarin kan gua kan di perikanan. Jadi gua Lu perikanan? Iya, gua perikanan. Tadi udah ngomong. Oh iya. Terus gue tuh kalau untuk program kerja KKN-nya individunya, gue tuh tentang budik damber. Tahu nggak? Budidaya ikan dalam ember. Wes, keren nggak? Tahu nggak? Enggak. Belum pernah dengar? Baru pertama dengar. Kurang membaca Anda. Oke. Wow. Sepertinya ya orang satu ini suka dengan kesombongan ya. Enggak, jadi gue kasih tahu dulu nih budik damber apa. Nah, budik damber ini emang dia ini pertama keluar tuh ditemukan oleh dosen gua perikanan di Polinela itu pada tahun 2014. Cuman waktu itu masih dianggap remeh. Dalam artian apa sih cuman kayak gitu doang budidaya dalam ember, semua orang juga gak bisa gitu. Nah, pas tahun 2018 ini baru dia booming. Booming itu istilahnya udah terkenal lah. Tahu lah, gue juga gak megang-megang amat lah. Masa ya booming gak tahu apa itu booming sih, tolong ini mah. Ya kan memperjelas aja. Nah, jadi gue tuh pas di sana itu ada kan di sana itu ada ibu PKK ya, ibu PKK, kumpulan ibu-ibu gitu kan, ibu rumah tangga. Jadi gua di sana tuh ngasih apa ya istilahnya, ngasih tahu ilmu gua yang telah gua dapat ini ke ibu-ibu itu, biar ibu-ibu ini tidak hanya memasak gitu. Jadi dia ini bisa memelihara ikan juga, membudidaya ikan juga. Tapi budik damber ini biasa disebut sih kulkas hidup. Nah, kok kulkas hidup? Kulkas hidup itu jadi dia ini ikannya ini kita misalnya kan kalau mau melihara dari kecil ukuran 3 sampai 5 cm itu kan misalnya lele ukuran 3 sampai 5 cm itu panen dia lama gitu 2 bulan. Cuman kalau untuk lebih cepatnya kan biasanya ibu-ibu tuh beli sih dari pasar. Dari pasar kan? Enggak tahu ya, emak gua mah nanam. Enggak. Ikan bisa ditanam. Tinggal jala sendiri dia. Oh, kalau enggak biasanya sih yang gua di sana dia orang beli ikan gitu dari pasar. Cuman ikan itu belum masih kecil-kecil gitu. Masih banyak lauk gitu, masih banyak sayuran. Tapi orang ini pengen gedein ikan ini, belum ada tempatnya. Nah, masukinlah ke budik damber itu. Nah, budik damber ini di atasnya itu ada tanaman kangkung atau tanaman banyak sih tanaman kangkung, rampai, cabe, bayam, semuanya bisa. Cabe bisa di ituin di air ya? Ada bisa. Dia main-main dulu ke rumah gua.
Dia wadahnya kalau cabe gitu, wadahnya itu paralon. Jadi Katanya ember, sekarang paralon. ya enggak kan itu ember nih ember. Nah di atas untuk tanamannya itu paralon. Masa mau taruh ember nggak bisa. Sabar gua gitu lah sih. Nah, gua angkatnya meja. Lanjut Pak Haji. Ya, jadi kalau untuk cabai itu dia itu pakai paralon. Tahu kan paralon bulat? Iya. Paralon bulat. Terus itu di bawahnya itu ditutup. Di bawahnya ditutup yang pakai penutup itu. Jangan ketawa terus gua. Soalnya gue bodoh banget. Paralon bulat ya kan. Allah, emang ada paralon segitiga kan enggak? Terus itu di bawahnya itu dibolongin pakai paku panas. Nah, sebelum ditanamin cabai ini kan cabai itu biasanya pakai biji cabai itu kan. Nah, dia tuh pakai yang pertama alas bawah itu dia pakai istilahnya itu kapas, bukan kapas sih, kayak serat gitu loh, serat atau kain gitulah istilahnya. Nah, terus baru tambahin ini arang hitam yang buat sering bakar. Lu pernah nggak tahu aja gimana gitu kayak. Berat-berat. Oke. Emang ada. Lanjut. Gue ngerasa bodoh nih. Lanjut. Nah, terus itu arang itu ditambahin itu kan, ditambahin terus dikasih kain lagi, baru dikasih tanah di atasnya, baru ditanam biji cabai itu. Nah, baru nanti digantungin ke ember tadi. Oh berarti kayak ala-ala itu ya, nanam kecambah itu ya? Nah, ya ya. kan, kapas, biji, Ya. air. Nah, ya. Airnya di bawah. Air di atas nggak bisa. Ya. Merdeka lo aja udah. Nah, kayak gitu sih kalau gua, kalau kerja KKN. Kalau kerja individu gua. Kalau kelompok? Kalau kelompok sih ya biasa sih, bersih-bersih ini bersih-bersih desa. Tahu apa yang bersihin? Pokoknya Nggak tahu apa ini maksudnya. iya, dorang tuh pokoknya nyerok kalau di ini kan Pakalongan itu apa istilahnya? Limbah batik sih. Kan sentral ini ya. Lu percaya nggak kali itu bisa berubah kayak pelangi? Gue percaya aja apa yang lo ngomong. Jangan gitu lah. Ya kayak. Ya lu bohong juga gue gak bakal tahu. Nggak, gue nggak tahu. Kalau di sana tuh kali itu bisa berubah-berubah. Dia berbohong gitu. Enggak, ini sumpah ini serius. Serius. Soalnya di sana kan jeleknya warga di sana limbah batik itu. Selain orangnya itu. Enggak, kalau orangnya ceweknya cantik. Cantik ya? Apalagi keturunan Arab, gila. Cuman nggak mau dia kalau sama orang biasa. Ih, apalagi lu kan. Mau sih. Duduk, nah pagi misalnya pagi nih. Pagi tuh agak kekeruhan gitu, keruh. Nanti dia agak siang nanti berubah agak ke merah gitu. Sore berubah Milo. Sore nanti berubah lagi dia agak ke biruan gitu. Terus gitu. Wow, danau 3 warna. Bukan kali. Oh iya. Nah, Jadi tempat wisata. dan Bisa ya. dan lebih parah lagi. Kalinya itu bau bener. Lebih bau. Lu pernah ke kandang sapi gitu? Aduh, nggak biasa komen kayak gitu. Biasa gimana? Nggak biasa komen kayak gitu, alergi. Ya pokoknya lebih parah dan jamban lah gitu. Cuman di sana ya pertama gua dateng tuh nafsu makan gua nggak bisa makan gitu. Soalnya kosan gua tuh ya berapa 100 meter tuh masih kebauan. Bau dari limbah itu. Nggak ada rencana untuk nyewa apartemen di situ. Di sana nggak ada apartemen masalahnya. Bangun sendiri. Di sana itu aja ya. Masalahnya kalau di sana bioskop aja cuman baru-baru ini cuman ada 2 di Transmart sama di Ramayana. Pernah ada orang punya bioskop cuman kebakaran, sedih nggak? Baru pertama gue datang sana gue tanyain bioskop di mana? Berarti kamu orang bawa sial ya? Bukan bukan. Bahkan baru kesana kebakaran. Enggak, udah lama sih. Situ gue kesana nanyain bioskop nggak ada. Terus
setelah beberapa bulan gue di sana, bukalah transmart tuh, bawa berkah nggak gue? Wah. Wah, bangga dia. Bawa berkah nggak gue? Heeh. Terus gue bukalah bioskop. Terus itu selama gue di sana, gue belum pernah nonton bioskop di sana. Emang di sini udah pernah? Kalau di sini mah semua udah dijelajahin. Soalnya kan gue dari SMA di sini. Siap. Nah, kenapa gue nggak pernah nonton bioskop di sana? Karena gue ngejar Tunggu. Kayaknya tadi gua nanya Progja loh. Tiba-tiba jadi bioskop ya. Ngalir aja, Bang. Panjang ya. Balik ke live. Oh, iya. Waduh, Ini masih 5 loh. Allah. Aduh, di mana deh? Bioskop. Lanjutin dulu yang bioskop itu. Oh, bioskop. Kenapa gue nggak pernah nonton bioskop? Nah. Ya karena gue ngejar target skripsi. Jadi gue tuh ngejar target aturannya setahun setengah dikasih. Tapi gue mau setahun itu harus selesai. Ujung-ujungnya balik ke skripsi kan. Gue bete nih kalau udah kayak gini nih. Jangan nanti gue Nah, karena gue ngejar itu. Makanya gue nggak itulah nggak sebentar. Nah, untuk lo ini di sana apa yang udah lo kasih keluarga di sana gitu? Kalau kita orang dulu Progja kelompok karena kita orang kan anak religius ya. Jadi mana itu religius? kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita harus apa ya? Progja kita itu supaya menciarkan agama Islam di sana itu lebih baik lagi gitu. Terus enggak. Progja kita orang itu dulu kita orang ada takbir akbar. Wih, sebiasa. Takbir akbar. Jadi desa Karangsari 1 itu kan punya banyak dusun ya. Iya. Kita orang dulu itu kelompok gua kebagian 7 dusun. 7 dusun. Dusun 1 sampai bukan. Dusun berapa ya kita orang? Ya dusun itulah pokoknya. Pokoknya kebagian 7 dusun. Terus sama kelompok satu lagi, kan itu satu desa dua kelompok, sama yang kelompok satu lagi kita jadi satuin. 14 jadi. Jadi kayak Progja kelompok besar ini. Oh, kelompok digabungan. Digabung. Kita kan bikin takbir akbar gitu. Dan itu berhasil. Berhasil kok, alhamdulillah. Maksud ente apa? Enggak, ya kan setiap proyek itu pasti ada halangan dan hambatan. Enggak, alhamdulillah. Alhamdulillah Kita lancar. Ya, mari kita baca Al-Fatihah. Enggak, ini bimbing konseling karir lo di sana banyak apa? Banyak kerja atau apa yang ada belum ngerti? Ceritain lah anak-anak kayak apa? Bimbingan konseling bimbingan karir di sana itu hasilnya yang setelah gua melakukan bimbingan survei membuktikan bahwa anak-anak di sana itu lebih tertarik untuk bekerja dibanding untuk melanjutkan pendidikan. Karena itu alasannya? Pertama faktor lingkungan memang mereka tuh di sana itu mayoritas kelompok masyarakat di sana itu setelah lulus SMA mereka itu langsung merantau ke Pulau Jawa bekerja untuk menafkahi keluarganya yang ada di kampung gitu. Sangat sedikit anak yang open minded ya bahasa gua, yang pemikirannya itu terbuka untuk melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya. Karena menurut mereka untuk apa buang-buang uang, toh belum tentu mereka juga bakal kerja nantinya. Gitu. Dan di situ lu coba membuka pikiran. Gua berusaha dengan cara apa? Dengan memberikan beberapa informasi mengenai dunia perkuliahan. Jadi tetap hasilnya. Tetap nggak ada perubahan gitu. Tetap hasilnya kayak gitu. Dan setahu gua anak-anak di sana kan ini udah selesai nih ya. Apanya? Yang waktu gua bimbingan karir di sana kan gua 2017, 2018 anak-anak itu udah pada lulus dan banyak yang udah pindah keluar. Udah merantau gitu. Ada yang kerja di pabrik, ada yang jadi satpam di ibu kota gitu. Pokoknya ada orang setelah tamat langsung kerja gitu di ini. Ada yang nikah malah. Oh, itu biasanya cewek-cewek biasanya. Cowok juga ada kok. Cowok juga ada. Please lah jangan ini. Oke. Ya kalau di kampung gua kebanyakan cewek sih. Kebanyakannya. Soalnya yang cowok tahu sadar diri gitu. Apa? Mau nafkahinnya pakai apa? Ya pakai nasi lah. Hah? Emang pakai nasi belinya pakai apa? Pakai uang lah. Uangnya dari mana? Ya kerja. Kan belum ada kerjaan. Ya nyari lah. Ya kan belum ada Males lowongan. amat sih ya nyari. Ya makanya itu. Ya. Ya makanya itu. Please lah. Ya.
Tapi kalau di kampung gua nih, di Kabupaten Waikanan. Jadi kalau dulu tahun di bawah 2015 tuh emang kebanyakan kayak gitu. Tapi kalau sekarang anak-anak mudanya udah pada buka wawasan gitu. Jadi orang Udah pada lebih open-minded ya. udah pada ngelanjut. Walaupun misalnya lulus SMA 2015, orang baru lanjut 2017 itu. Baru kebuka gitu. Karena kenapa? Yang gua lihat awal itu dari tetangga, anaknya nih ngelanjut, ibunya datang ngerumpi bangga-banggain besok gitu. Nah, jadi itu bagusnya lah ngerumpi di sana, bagusnya kayak gitu. Jadi meningkatnya anaknya. Gibah yang positif iya, ya. mau besok kuliah malu sama tetangga sebelah. Waduh. Dia udah S1 mas, aku mau SMP gitu. Jadi kayak gitu. Dan terus sekarang lagi ngapain? Kan ditanya lagi ngapain? Iya, enggak. Ini kita berdua lagi ngobrol nih. Iya, maksudnya kerja atau apa Kesibukan atau kesibukan sehari-hari, apa jadi model Ipan Gunawan. Gua sekarang sehari-hari lu dulu deh. Jangan gua kayaknya suram gitu. gua nanya, gua sendiri jawab ya. Lu dulu, gua nih yang nanya lu dulu. Ya, dulu. Ya. Sekarang apa? Kesibukan hari-hari. Kalau kesibukan hari-hari YouTube sih, masih YouTube sama nyari kerja. YouTubers ya. Ya, bisa dibilang gitu. Ya udah itu aja sih. Sama apa? Sama mencari pekerjaan. Udah. Itu Di doang. apa? Ya, Udah ngelamar kemana aja? Kalau ngelamar, aduh banyak. Sedih kalau diceritain. Heran gua. Perasaan Satu poin lu udah ada kesedihan lu. Kenapa sedih? Kenapa sedih? sedih mas kalau diceritain. Lihatlah ada. Tolong backgroundnya dikasih ya. Lagu-lagu orang pinggiran. Enggak. Kenapa ya? Karena kali pas gua lulus ini kena sialnya corona ini datang gitu tanpa diundang, datang tiba-tiba. Gue tuh udah, dan herannya gue juga di perusahaan di Lampung ini kan ada yang ngirim lewat email gitu, ada yang ngirim secara langsung, dan gue tuh udah ngirim secara email itu ada 40-an lah, 40-an lebih, 50-an lebih lah, itu email. Yang dipanggil ada beberapa, yang ditolak lebih banyak. yang ditolak lebih banyak. Nggak tahu gue kenapa, kali udah males kali ngeliat. Ini lagi kesusahan ngapain lagi ngelamar. corona, Tapi enggak, kenapa dia buka lowongan pas lagi corona? Itu yang dipertanyakan. Padahal lagi corona kan, kenapa dia buka lowongan? Ya otomatis ya semuanya lah, pasti nggak hanya gua gitu kan. Gua lihat juga sih di sini juga banyak gitu pengangguran. Sedangkan yang udah punya pengalaman kerja dia nganggur. Nah, apalagi gua yang fresh graduate. Oh, apa? Fresh yang baru lulus gitu, belum ada pengalamannya gitu. Nah, lo yang udah lulus aja nganggur, apalagi gue yang belum lulus kan? ya bersyukur lah. Bersyukur lah. Ya, enggak dalam artian. Enggak, gue jelas dalam artian bersyukur itu ya kan lagi corona, ya tunggu dulu corona selesai gitu kan. Iya, soalnya kalau corona hilang kan pasti otomatis lowongan pekerjaan atau perusahaan itu kan pada buka lagi kan. Ya kita contoh aja lihat, Ciplas aja ini depan udah tutup, nggak ada buka-buka lagi. Tutup tuh Ciplas. Tutup. Buka. Duh, nyebar hoax lu, parah lu. Kata di mana? Parah sih. Kayaknya kasih buka. Oh, tutup. Udah masih buka. Tutup bioskopnya. Oh, Bioskopnya tutup. Kan tadi ngomong Ciplasnya. Di Ciplas kan banyak. Masa gua mau ini? Ya, oke, jadi kayak gitulah. Terus yang gua masukin lamaran nih, gua lamaran, nggak tahu tuh nyampe apa enggak. Pokoknya ada yang kasih satpam, ada yang langsung ke ke tempat adminnya gitu. Tapi yang gue curigakan ke satpam sih. Biasanya mereka itu kan ditumpuk dulu ya kan, habis itu dikeloin. Nah, nah jadi agak heran juga sih. Entah kali kata orang sih harus ada uang rokok kali ya. Uang pangkal ya. Uang pangkal kalau mau nyampe. Nah itulah rusaknya orang keluarga plus 62. Wow. Wow. Apa-apa dijadikan duit. Gitu.